Oke. Nah, kita akan bahas teman-teman ya, batas organisasi itu apa sih? Batas organisasi adalah batas yang memisahkan organisasi dari lingkungannya. Ya, jadi ada organisasi itu harus ada batasnya, mana yang termasuk organisasi itu, mana yang termasuk lingkungan di luar itu. Ya, itu batasan organisasi. Para ahli mendefinisikan lingkungan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar organisasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung, ya, direct or indirect, mempengaruhi organisasi dan administrasi, teman-teman. Kita sudah belajar materi 1 sampai 3. Ada hal-hal yang harus dipahami atau hal-hal yang harus dihindari atau hal-hal harus yang dikuatkan. Kenapa? Karena ada faktor-faktor lain di dalam organisasi itu, teman-teman. Ya, salah satu yang saya katakan bahwa apa? Gampang teman-teman mengendalikan yang di dalam. Ya, gampang sekali mengendalikan yang di dalam. Tapi mengendalikan yang di luar itu sangat susah, teman-teman. Seperti itu. Ya. Oke, kita akan mulai. Mari kita lakukan dengan bahagia ya, teman-teman ya. Biar segala sesuatu dengan bahagia itu lebih enak keterimanya. Saya mengutip teman-teman dari pernyataan Henry Ford. Tahu Henry Ford? Siapa Henry Ford, tahu? Enggak, Pak. Tukang seblak kan? Siapa? Ada yang tahu Henry Ford siapa? Octavia tahu? Tukang bakso atau tukang seblak? Nggak tahu, Octavia. Ford Company bukan, Pak? Ya, nggak tahu, Pak. Ya. Nggak tahu. Ya, oke. Tadi sudah disampaikan Putra bahwa si Henry Ford ini adalah yang memiliki Ford Company, perusahaan Ford. Ford itu adalah merek mobil, teman-teman ya, yang buatan Eropa. Ya, Ford. Oke, dikatakan apa? Dikatakan sama Henry Ford ini. Berpikir adalah kegiatan tersulit yang pernah ada. Ini Henry Ford nih bilang. Seorang pengusaha ya, teman-teman. Berpikir adalah kegiatan tersulit yang pernah ada. Oleh karena itu hanya sedikit yang mau melakukannya, teman-teman. Ya. Males orang berpikir, saya mah ngikut aja lah. Ya, jadi follower aja. Bukan? Lebih enak jadi follower, tinggal ngikut gitu. Tapi disuruh jadi leader, kamu lah gitu ya. Jarang sekali kalau kita misalnya ada minta pemilihan, nggak pernah kita langsung, saya siap calon itu, tidak. Tapi kita nggak ada malu-malu ya, gitu kan ya. Ada nanti dianggap sombong, mana gitu aja nah kita. Padahal pada saat kita melakukan sesuatu di luar kemampuan orang lain, maka itu sesuatu yang lebih baik, teman-teman. Ya, Henry Ford mengatakan itu, berpikir adalah kegiatan tersulit yang pernah ada. Oleh karena itu hanya sedikit yang mau melakukannya, teman-teman. Makanya banyaknya jadi follower. Ya. Oke, ini ilustrasi dari sebuah lingkungan organisasi, teman-teman. Ya, saya perbesar ini. Di dalam sini adalah perusahaan kita, teman-teman ya, atau organisasi kita, apapun bentuknya, apakah produk atau jasa. Mau tidak mau, teman-teman, di luar kita ini itu ada yang mempengaruhi secara langsung atau yang tidak langsung, teman-teman. Ya, dikatakan apa? Ada lingkungan perekonomian mempengaruhi kehidupan organisasi kita, bisnis kita. Lalu ada lingkungan teknologi, bagaimana merubah paradigma pemikiran manusia, bagaimana merubah cara kerja manusia dengan adanya teknologi. Lalu adanya lingkungan sosial budaya. Sosial budaya juga mempengaruhi, teman-teman ya. Bagaimana lingkungan sosial budaya atau cara kerja di luar sama di dalam sangat mempengaruhi oleh organisasi kita. Lalu ada yang mempengaruhi juga organisasi bisnis dari yang lain. Lalu tantangan dan peluang. Ya. Tantangannya apa nih? Zaman kayak begini. Oh, peluangnya apa? Oke, itu menjadi satu faktor. Lalu ada lagi lingkungan sosial. Lalu lingkungan hukum politik.
Saya terima dulu. Nah, semua ini teman-teman yang menjadi faktor-faktor di luar yang mempengaruhi organisasi bisnis kita. Kita akan bahas ya teman-teman ya. Yang pertama dikatakan adalah lingkungan organisasi perusahaan. Yang pertama adalah lingkungan internal teman-teman, lingkungan di dalam organisasi kita. Ini yang dikatakan tadi gampang dikendalikan, tetapi saya terima lagi Maulid. Lingkungan internal adalah lingkungan yang gampang dikendalikan teman-teman ya. Tetapi dia sangat berpengaruh langsung terhadap organisasi. Yang di luar itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung teman-teman. Nanti kita bahas ya. Internal dikatakan apa? Berpengaruh langsung dia. Dikatakan direct internal environment organization. Jadi adalah segala sesuatu yang berpengaruh langsung terhadap organisasi. Mau tidak mau kita harus mengendalikan ini teman-teman. Ya, lingkungan internal ini. Kemarin kalau kita pernah singgung ya lingkungan internal perusahaan itu. Lalu katanya lingkungan internal organisasi adalah segala sesuatu yang berada di sekitar atau di dalam organisasi yang berpengaruh atau mempengaruhi organisasi secara langsung teman-teman. Contohnya apa? Ini juga adalah disinggung pernah karyawan atau pegawai gitu ya. Lalu sistem organisasinya seperti apa? Apa sistem pegawainya seperti apa nih? Apakah orang yang hanya santai-santai atau orang yang mau jalan karena dipecut gitu ya, atau orang yang punya daya kreatif yang tinggi, atau orang-orang yang energik di dalamnya, itu sangat berpengaruh. Lalu dikatakan adalah sistem organisasinya. Banyak teman-teman ya yang organisasi yang tidak melakukan sistem organisasi itu secara profesional teman-teman. Ada yang tahu kira-kira contohnya apa? Dia organisasi yang besar atau organisasi yang sedang, tetapi dia melakukan organisasi itu dengan tidak profesional teman-teman. Kira-kira ada yang tahu contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Tidak sedikit teman-teman ya, tidak sedikit organisasi itu yang tidak profesional, baik itu yang skala kecil, skala menengah teman-teman. Tidak profesional seperti apa? Struktur organisasi ada teman-teman, ya, struktur organisasi ada, orang-orangnya ada, tetapi dalam pengerjaannya, di dalam melakukan tanggung jawabnya, kadang-kadang tidak melakukan apa yang dia ditugaskan teman-teman. Ya, gampangnya ginilah. Dia teknisi, ya, teknisi, tapi dia melakukan yang di luar jobnya juga, gitu ya. Dia melakukan pengepakan barang, dia melakukan distribusi barang. Itu kan sebenarnya nggak boleh, ya, secara profesional. Supaya apa? Supaya jelas mekanisme. Kalau ada kesalahan pun jelas siapa jadi tanggung jawabnya. Tapi pada saat pekerjaan itu diambil oleh orang lain atau melakukan pekerjaan orang lain, yang bertanggung jawab siapa? Itu satu teman-teman. Lalu yang kedua adalah bagaimana perusahaan, biasanya yang kecil teman-teman ya, ada yang namanya perusahaan keluarga. Pernah dengar teman-teman? Perusahaan bisnis tapi rasa keluarga. Pernah dengar nggak? Atau pernah melihat nggak? Atau pernah mendengar? Saya melakukan sesuatu, saya membentuk perusahaan. Saya membentuk ada staf saya, ada Putra, Octavia, Firman, Rahayu, Nuraini, gitu ya. Dan saya punya satu lagi Arif. Tapi Arif ini adalah saudara saya, misalnya gitu ya, saudara saya. Maka saya nggak objektivitas teman-teman. Untuk Arif ini punya kesalahan saya tutup-tutupi, ya. Octavia yang nggak ada hubungan dengan saya, Octavia saya marah-marahin terus. Octavia kamu nggak benar gini-gini. Padahal Octavia sudah melakukan sesuai dengan jobnya. Ini yang tidak profesional teman-teman. Ya, membuat perusahaan dengan rasa kekeluargaan itu nggak boleh. Ya, Arif nggak punya duit, pinjam sama saya karena saudara, saya kasih terus pinjaman uang. Ya, mau pakai jalan-jalan Pak, katanya ke Perancis, saya kasih pinjam gitu ya. Octavia Pak, pinjam uang kasbon dulu, misalnya ke bagian keuangan untuk mengantar saudara saya yang sakit.
kamu kasbuan mulu gitu ya. Ada sesuatu yang berbeda, teman-teman. Jadi saya tidak melakukan sesuatu yang profesional. Kalau profesional, maka saya akan melakukan Arif dan teman-teman yang lain atau staf saya yang lain akan sama, teman-teman. Kalau salah ya di punishment saja sudah. Gitu ya, teman-teman ya. Ini saya punya satu kasus, teman-teman, di Bandung. Saya tidak perlukan namanya ya. Dia perusahaan besar lah ya. Besar, dia punya cabang di kota-kota yang lain sampai di Jakarta dan seterusnya. Tetapi dia punya karyawan banyak. Dia punya orang kepercayaannya satu, teman-teman. Merangkap semua. Ya. Ada hubungan saudara antara pemilik sama yang ini? Tidak, teman-teman, tidak ada. Tapi karena dia percaya, karena kerjanya bagus, akhirnya dia merangkap semua, teman-teman. Apakah itu baik atau tidak, teman-teman? Tidak, teman-teman. Bagian rekrutmen, bagian distribusi, bagian produksi, dia harus cover itu semua. Itu nggak baik. Walaupun orang kepercayaan kerjanya bagus, itu juga nggak baik, teman-teman. Dan satu hal yang mungkin menjadi bisa fatal, teman-teman, itu tidak ada SOP kerja, teman-teman. Ya, dari awal tidak ada SOP-nya. Tidak ada ikatan kerja yang dibuat hitam di atas putih, teman-teman. Kalau nggak suka sama saya, sama Tiara, mulai besok kamu nggak usah kerja lagi ya. Kan saya tiba-tiba sebel sama Tiara. Gitu. Kan nggak bisa seperti itu ya, teman-teman ya. Pada saat orang bekerja atau terikat pada sebuah perusahaan, kan dia terikat dengan undang-undang ketenagakerjaan, teman-teman. Pada saat saya melakukan sesuatu yang melanggar hak pegawai, saya bisa dituntut. Tetapi yang saya sebutkan di Bandung ini dan cukup besar, teman-teman, dia tidak bisa, dia melakukan itu. Tapi sukses, teman-teman. Ya, saya tidak perlu sebutkan namanya. Itu hanya contoh saja, teman-teman. Lalu peraturan atau regulasi pimpinan maupun kepemimpinannya, strukturnya ini, teman-teman, yang dikatakan lingkungan internal yang sangat mempengaruhi langsung. Ya. Putra sama Rahayu sama-sama staf ribut nih, kan jadi mempengaruhi kerja ya, teman-teman ya. Setelah ketemu lihat Rahayu, Pak Putra langsung balik badan gitu ya. Kadang-kadang nanti Rahayu menyampaikan ke saya, Pak, Putra tuh kerjanya jelek banget loh Pak, gini. Kan nggak bagus seperti itu ya. Budaya seperti itu harus dihilangkan. Dan itu adalah faktor internal yang langsung berdampak pada perusahaan, teman-teman. Kita lanjut lagi. Yang kedua, lingkungan eksternal. Nah, ini yang di luar, ya. Semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Nah, yang ini, lingkungan eksternal ini ada yang mikro, ada yang makro, teman-teman. Ya. Kalau mikro itu dia apa? Dia skalanya adalah dia bisa dikatakan berdampak langsung, teman-teman. Tapi kalau eksternal yang makro, itu dia berdampak tidak langsung. Tapi ada dampaknya, ada. Ya, tapi tidak langsung. Oke, lingkungan eksternal organisasi mikro, itu ada pelanggan, ada pesaing, ada pemasok, perwakilan pemerintah, dan lembaga keuangan. Kalau pelanggan berdampak langsung nggak? Dia kan orang luar ya, teman-teman ya. Pihak eksternal. Tapi berdampak langsung nggak sama kita? Iya, pasti. Tapi alasannya kenapa, teman-teman? Kita diskusi dulu. Kenapa pelanggan bisa berdampak langsung sama? Ya. Karena Pak, menurut aku pelanggan tuh akan ini loh Pak, berkaitan langsung dengan hasil si untung ruginya tuh bakal berdampak langsung gitu, kerasa kalau dari pelanggan. Pelanggannya berdampak pada income ya, Octavia ya. Ya. Itu maksudnya kan? Oke, ada yang lain? Ya. Firman mau menyampaikan sesuatu? Jangan kasih senyuman sama saya. Oh, Arif. Oke, Arif. Izin menjawab, Pak. Silakan, Karena Arif. pelanggan itu terlibat langsung kepada produk yang kita tawarkan.
terlibat langsung ya, orang luar Iya, yang berdampak langsung pada produk yang kita tawarkan. Ada lagi? Oke, betul ya teman-teman ya. Sebenarnya ujung tombak daripada perusahaan bidang produksi teman-teman adalah satu ujung tombaknya. Bagian pemasaran dan pelanggan teman-teman. Setuju ya? Bidang produksi adalah ujung tombaknya pemasaran dan itu. Salesman itu ujung tombaknya perusahaan teman-teman. Kalau salesman mogok, salesman yang tidak mau bekerja, siapa yang mau memasarkan? Tiba-tiba bagian pemasaran, oke, tim marketingnya wah galak sekali nih. Maksudnya galak tuh bukan galak seperti apa teman-teman? Galak dia artinya wah dengan cepat dia memasarkan itu. Tetapi nggak ada pelanggan, hancur. Dia pelanggan itu adalah pihak eksternal mikro, ya jenis mikro yang berdampak langsung pada perusahaan. Pelanggan kabur siapa yang rugi? Organisasi. Ya. Lalu pesaing kita juga. Pesaing kita adalah sesuatu yang berdampak langsung teman-teman. Saya jual baju ya, merek X. Lalu Zulmaida menjual kaos dengan merek yang sama, kualitas sama. Dia jual 75.000, saya jual 100.000, kabur pelanggan teman-teman. Zulmaida itu jadi pesaing saya, ya kan? Dia jual kualitas yang sama, produk yang sama, tapi dengan harga low cost, harga yang murah. Saya 100.000, kok bisa menjual 75.000 ya, kayak gitu. Dilihat, oke, saya coba nih, saya suruh orang saya, coba beli dulu produknya Zul, gitu ya. Kita akan bandingkan. Kalau orang bisnismen kayak gitu ya teman-teman ya, dia akan beli produk pesaingnya, akan dianalisa, sama enggak gitu. Kalau sama, dia akan berpikir, kenapa punya saya lebih mahal? Kalau berbeda, maka dia ini menjadi senjata bagi dia, teman-teman. Setelah saya beli ini punya Zul ya, ternyata kualitasnya, bahannya, jahitannya lebih bagus punya saya. Maka perbedaan ini bisa menjadi senjata saya dalam bersaing sama Zul. Bapak Ibu, ya jelas di toko Zul harganya 75.000. Lihat nih, jahitannya nggak rapi. Lihat nih, bahannya lebih tipis. Mereknya sih sama, tapi bahannya lebih tipis. Tetapi bandingkan dengan punya saya nih, menjadi senjata teman-teman. Ya kan, betul ya? Maka si perusahaan akan mencoba mencari nih, membeli si pesaing-pesaingnya, lalu dianalisa apa yang menjadi keunggulan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Nah itu teman-teman. Ya pesaing itu sangat mempengaruhi kita. Lalu ditekan pemasok. Pemasok juga sama teman-teman ya. Pemasok itu, pemasok A kasih harga bahan baku 5.000, pemasok B harganya 6.000. Ya pasti harga kita akan lebih mahal kalau kita memilih pemasok B. Karena bahan bakunya B dengan kualitas yang sama dengan pemasok A. Oke, kita lebih selektif dalam memilih pemasok. Lalu perwakilan pemerintah teman-teman. Maksudnya apa ya di sini ya? Cok, Putra, naon Putra kira-kira? Perwakilan pemerintah ini kira-kira apa ya? Anggota DPR, menteri, apa kira-kira? Ayo, jangan takut betul Putra. Kita diskusi. Belum mendapat Pak perwakilannya siapa gitu, jadi belum kepikir. Perwakilan pemerintah mungkin saja teman-teman. Perwakilan pemerintah mulai dari tingkat yang paling bawah teman-teman. Ya, mungkin saja RT RW di situ. Mungkin camatnya tidak bersahabat dengan kita. Ya, misalnya gini teman-teman. Perusahaan kita berada di satu kecamatan A. Ya, jelas dong. Kita itu mempunyai impact terhadap lingkungan, betul ya? Sampahnya, limbahnya seperti itu. Si camat ini bilang gini, Pak, boleh dong kompensasi uang kebersihannya agak lebih dibanding itu. Ya, kalau warga 200.000, Bapak perusahaan minta 1 juta.
Kita nggak terima, itu masa 1 juta sama-sama atau dari skala kecil. Akhirnya kita agak sedikit bertentangan dengan aparat pemerintah itu. Maka kita akan mungkin dipersulit, teman-teman. Ya. Minta surat perizinan akan sulit. Minta surat keterangan ini dipersulit. Kenapa? Kita tidak mau bekerja sama dengan aparat pemerintah. Ya wajar dong, rumah tangga 200.000, kita perusahaan 1 juta, misal ya. Atau tolong dong buatin dong IPAL-nya. Ya. Pengolahan air limbahnya, supaya limbahnya ini tidak ke masyarakat. Camatnya bilang begitu. Ya kita patuhi dong. Ya. Kita nggak patuhi, akhirnya disegel perusahaan kita, hancur gitu. Akhirnya di demo sama itu. Kadang-kadang ya udah kita stop saja perizinannya, selesai teman-teman. Ya. Itu ya program-program pemerintah. Lalu lembaga keuangan juga sama, teman-teman. Lembaga keuangan bisa lembaga keuangan yang kecil, bank, atau lembaga keuangan di masyarakat, teman-teman. Yang sekarang lagi serem-seremnya apa, teman-teman? Yang lagi viral, yang lagi trending topik. Lembaga keuangan apa? Pinjol. Apa? Pinjol, Panji? Pak. Pinjol bukan, Apa? Pak? Pinjol, Pak. Pinjol apa tuh? Ojol ya? Apa, Jol? Online. Pinjol ya? Pinjol. Fintech onjol. Ponjol lagi, pinjol. Pinjaman online. Dibabat sekarang, teman-teman. Pengaruh nggak, teman-teman, itu? Lembaga keuangan seperti itu. Pengaruh, teman-teman. Terlebih pada perusahaan keuangan resmi, teman-teman. Perbankan gitu ya. Lalu fintech yang resmi. Kalau yang nggak resmi nggak usah kita pikirin. Tapi bank akan berpengaruh. Pengaruh sama sekali, teman. Saya kalau misalnya nih, yang setahu saya ya, pinjaman online itu yang kenanya sasarannya adalah pinjaman-pinjaman kecil ya, teman-teman ya. Nah, gitu yang gampang, yang kepepet uang, terus dia butuh cepat. Karena kalau dia pinjam di bank, administrasinya berbelit-belit, teman-teman. Jadi kadang-kadang orang cari cara gampangnya saja. Ada penawaran, oke, di-accept saja semua gitu. Akhirnya terlihat. Sekarang kalau 1 juta, anggap satu orang pinjam 1 juta atau 2 juta ya, teman-teman ya. Seharusnya lari ke bank, tapi ternyata sekarang ke pinjol. Dikali 100 orang, kali 200 orang, sudah berapa orang yang dari pihak perbankan itu. Itu pengaruh sama sekali ya, teman-teman ya. Pengaruh sekali. Kalau itu jasa keuangan. Gitu. Itu ya, teman-teman ya. Lalu kita lagi lingkungan eksternal organisasi makro. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Yang makronya, teman-teman. Eksternal organisasi lingkungan makro. Biasanya berpengaruh secara tidak langsung. Ya. Kalau tadi yang eksternal mikro langsung, teman-teman. Kalau makro ini tidak, teman-teman. Tapi ada dampaknya. Tapi secara langsung. Kita lihat nanti apa tuh. Oke, nih teman-teman. Yang lingkungan eksternal makro itu yang berdampak tidak langsung itu ada sampai dengan 6 aspek, teman-teman. Ekonomi yang tadi ya, teman-teman, gambar-gambar di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Ada ekonomi, teknologi, persaingan, sosial, bisnis global, dan polhum. Ya, politik dan hukum. Katakan lingkungan ekonomi mencakup apa saja? Kebebasan kepemilikan, stabilitas nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga, ketersediaan energi dan bahan baku, teman-teman. Ya, ekonomi ada 4 ini, teman-teman, unsurnya. Kebebasan kepemilikan. Nah, artinya apa? Apakah perusahaan ini dengan bebas memiliki perusahaannya? Ya, atau bentuk kepemilikannya seperti apa? Ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah stabilitas nilai tukar mata uang. Kalau nilai tukar mata uang turun naik, teman-teman, maka itu akan mempengaruhi produksi kita atau mempengaruhi organisasi kita. Si nilai kursnya turun naik, fluktuatif ya.
Maka bisa dikatakan si investor juga akan bingung ini. Kayaknya masih belum aman deh nginvest ke negara ini atau ke perusahaan ini. Kenapa? Ya, secara tidak langsung nilai tukar uang itu kan bukan dipengaruhi oleh siapa-siapa teman-teman ya. Yang mengeluarkan kebijakan itu adalah dunia, yang bukan akhirnya efek daripada dunia yang ke sebuah negara teman-teman ya. Indonesia rupiahnya melemah misalnya terhadap dolar. Akibatnya apa? Impact-nya secara tidak langsung. Seluruh perusahaan yang ada di Indonesia akan dilihat oleh dunia. Yang dilihat bukan perusahaannya sebenarnya teman-teman. Indonesianya. Tapi secara tidak langsung akan berdampak pada perusahaan. Lalu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga. Ada yang bisa kasih contoh tingkat suku bunga terhadap sebuah perusahaan? Maksudnya gimana Pak, tingkat suku bunga itu? Oke, ini ada katanya ke lingkungan ekonomi mencakup ya, ada unsurnya tingkat suku bunga akan mempengaruhi perusahaan, lingkungan perusahaan. Apa kira-kira maksudnya tingkat suku bunga ini bisa mempengaruhi? Seperti apa contohnya? Kalau IHSG itu tingkat suku bunga bukan Pak? Indeks saham ya? Ya. Oke, sebenarnya tingkat suku bunga itu adalah tingkat suku bunga bank, teman-teman. Kalau saham itu dia tidak ada berhubungan di situ, ya. Saham itu hanya bermain pada di perusahaan itu dan di dunia, teman-teman. Dimana kalau saham itu, tapi dia tidak pengaruh pada dolar juga. Tapi kalau perusahaan asing itu akan mempengaruhi secara langsung pada sahamnya, teman-teman. Tapi tingkat suku bunga di sini adalah tingkat suku bunga bank, teman-teman ya. Kira-kira bagaimana dampaknya ya? Kayak kita tahu nggak? Kayak kita tahu kenapa tingkat suku bunga masuk ke lingkungan ekonomi? Kurang tahu, Pak. Yang tahu ya. Tingkat suku bunga berdampak tidak langsung, teman-teman. Saya perusahaan menengah, lalu saya ingin ekspansi menjadi perusahaan yang mengembangkan sedikit. Saya nggak punya modal, teman-teman. Ya, saya nggak punya modal. Maka saya akan membuat agunan. Perusahaan saya pinjam ke bank, misalnya 1M. Tapi ternyata tingkat suku bunga bank untuk pinjaman itu tinggi, teman-teman. Ya, misalnya lagi tinggi. Aduh, saya kayak kok bisa tinggi ya. Maka saya akan berpikir ulang, teman-teman. Pada saat saya akan meminjam, ternyata tingkat suku bunga bank pinjaman itu tinggi. Waduh, celaka. Saya hitung-hitung dengan staf keuangan saya, kira-kira kita nanti akan mengembalikan berapa ya dari 1M. Wah, terlalu besar, Pak, misalnya gitu. Maka itu akan mempengaruhi, oh jangan kita pinjam sekarang ya, tapi kita butuh nih gitu. Tapi itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan mau minjam atau tidak, teman-teman. Gitu ya. Tingkat suku bunga bank. Nah, seperti itu tingkat suku bunga. Lalu ketersediaan energi dan bahan baku. Ya. Ini terjadi ya, teman-teman ya, waktu bahan bakunya sampai dengan produknya juga nggak ketemu. Oksigen ya, teman-teman ya. Tabung oksigen ya, oksigen dan tabung oksigen ya pada saat lagi naik-naik puncaknya COVID, orang ngantri sampai mengular begitu. Dicari nggak ada, teman-teman. Kalau ada rebutan. Ya, orang mau menjual apa kalau tidak ada bahan bakunya atau tidak ada nih penyuplainya. Sampai bingung pemerintah harus disuplai dari mana kan gitu. Mau jual apa? Saya nggak dapat pasokan. Nah itu, teman-teman ya. Kelangkaan. Orang ngantri BBM. Karena apa? BBM-nya nggak ada, pasokannya nggak ada. Yang harusnya dia bisa lancar, ternyata nunggu antrian. Padahal dia harus mengirimkan distribusi barang, jadi terhambat seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut. Kalau ada yang langsung mau bertanya silakan. Yang kedua adalah lingkungan eksternal makro, lingkungan teknologi, teman-teman. Dikatakan mencakup alat dan cara pengetahuan yang membuat pekerjaan lebih mudah. Setuju ya? Bahwa teknologi adalah sesuatu yang diciptakan manusia untuk memperingan atau mempermudah manusia. Itu ada definisi seperti itu, teman-teman. Bagaimana kita harus human tech,
ya, human technology. Tetapi pada saat kita human tech, jangan lupa juga harus kita sandingkan, harus kita balancekan dengan human touch, teman-teman. Ya, bagaimana ada sisi manusiawinya juga. Oke, ya, alatnya dan cara bagaimana orang bisa menggunakan alat itu. Percuma dong punya alat canggih-canggih dari luar negeri, tapi kita nggak ada yang bisa make. Ya, kita dikasih handphone Android, kita pahamnya di situ, ahlinya di situ. Tiba-tiba kita nggak tahu dikasih iPhone mau gimana. Kita belajar dulu kan, wah ini gimana? Oh kayak gini, oh kayak gini. Sama seperti gitu. Ya, kita biasa pakai misalnya kelasnya Windows, terus dikasih laptop Apple, ya ngatok teman-teman ya. Masih bingung nih, kumaha caranya ini gimana nih, setting printernya kumaha ya, aduh ini gimana, bingung gitu ya. Pada saat kita dikasih biasa pakai Windows, ternyata sistem operasinya dikasih Apple gitu ya, iOS, kan berbeda ya teman-teman ya. Bingung nyari-nyari dulu. Maka dengan adanya teknologi, yang pertama alatnya ada dan bagaimana cara menggunakannya. Lalu telah menjadikan proses-proses bisnis lebih efisien, efektif, dan produktif. Sudah pasti teman-teman. Ya, kita mengerjakan sesuatu dengan komputer dengan tidak, itu akan waktunya akan berkurang sangat banyak teman-teman. Sudah pasti. Sama halnya dengan pada saat dilakukannya gerbang tol teman-teman ya, sistem tap ya, tidak ada lagi orang. Maka efisiensi waktu, biaya juga akan berkurang drastis. Nggak perlu gaji karyawannya lagi, gitu ya. Nggak ada orang istilah mengantuk lagi, nggak ada orang salah ngitung duit lagi, gitu kan. Nah. Oke, maka akan terbentuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas, teman-teman. Ya. Efektif, iya efektif. Yang harusnya dilakukan misalnya kalau pakai manual 8 orang produksi membuat lubang kancing, dengan komputer sekarang mungkin hanya 1 orang saja operatornya cukup. Lebih efektif. Efisiennya jelas. Saya hanya menggaji 1 karyawan. Tidak perlu lagi menggaji 8 atau 7. Nah, produktivitasnya naik nggak? Ya naik dong. Kamu dibandingkan dengan cara kerja komputer teman-teman, ya nggak sebanding. Ya. Dia bisa mengerjakan dalam hitungan 1 per berapa detik, kita mungkin di atas 10 detik gitu. Nggak sebanding teman-teman kalau dihitung dari kecepatannya ya. Yang dikatakan produktivitas adalah rasio jumlah keluaran dengan jumlah masukan teman-teman. Ya. Yang bagus tuh apa sih? Produktivitasnya bagaimana? Input besar, output kecil, inputnya A, outputnya B, atau inputnya kecil, outputnya besar. Sama, kecil besar atau besar kecil teman-teman. Produktivitas rasio yang bagus seperti apa? Input kecil, outputnya besar. Ya, besar seperti itu yang bagus. Tapi minimalnya apa? Inputnya 5, outputnya 5. Minimal ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya produktivitasnya dia inputnya 5 bisa jadi 7 gitu ya. Mungkin saja satu input itu jadi 2 produk misalnya gitu. Nah, inputnya 5, produknya jadi 7 atau 8 kan jadi lebih produktif teman-teman ya. Produktivitasnya. Lalu yang ketiga adalah lingkungan teknologi khususnya IT menyebabkan pertumbuhan e-commerce. Pembelian dan penjualan barang-barang melalui internet udah jelas. Perdagangan manual yang saat pandemi ini tergerus teman-teman dengan penjualan online. Ya, orang tidak mau lagi, takut berinteraksi. Lalu ada larangan PPKM dan seterusnya. Akhirnya membuat e-commerce itu lagi naik daun teman-teman ya, kayak ulet ya, naik daun. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Sebelum saya lanjut. 13C katanya yang ketiga, lingkungan persaingan. Bersaing dengan cara melebihi harapan pelanggan, teman-teman. Ya.
Jadi katakan apa sih maksudnya? Bersaing dengan cara melebihi harapan pelanggan. Harapan pelanggan apa sih katanya gitu ya? Ada kualitasnya gitu ya, ada harganya. Apa maksudnya dia? Bersaing dengan cara melebihi harapan pelanggan. Contohnya gimana teman-teman? Kasih sederhana saja contohnya, melebihi harapan pelanggan itu seperti apa? Izin menjawab Pak Partogi. Silakan Pak Togi. Contohnya itu seperti dua produksi rumah tangga yang memproduksi barang yang sama, tetapi kualitasnya beda, harganya pun beda. Contoh spesifiknya gini Pak, es yogurt itu kan yang sama kemasannya, tapi harganya tuh beda tipis kayak 400-500 gitu loh Pak. Tapi kualitasnya juga beda. Jadi maksudnya gini apa? Oke ya, saya bisa tangkap. Berarti dari es yogurt gitu ada yang 400-500. Kualitasnya sama nggak, Pak Togi? Kualitasnya berbeda sedikit Pak. Berbeda sedikit. Berarti Dari- kalau berbeda, oke, kalau dari takaran. berbeda berarti nggak salah dong ya kalau berbeda harga juga ya. Iya Pak. Oke. Nah yang maksudnya gini, bersaing dengan cara melebihi harapan pelanggan teman-teman. Maksudnya apa? Itu oke, saya terima ya Pak Togi ya, bahwa dari sisi harga yang satu jual 400, yang satu jual 500 dengan produk yang sama yogurt gitu ya. Tapi apa sih yang maksudnya melebihi harapan pelanggan? Melebihi ekspektasi yang diharapkan pelanggan, teman-teman. Izin jawab Pak. Oke, Maulid Virgia. Seperti perbandingan antara minimarket dengan warung biasa Pak. Ya, bedanya di? Bedanya pasti dari pelayanan, dari harga juga pasti beda Pak. Orang-orang kan mau ke minimarket karena mungkin kalau di sana bisa dingin, terus dilayani oleh kasir dengan baik. Harga juga nggak terlalu jauh beda dengan warung, tapi kan kalau di warung misalkan bisa kepanasan atau enggak pelayanannya mungkin kurang baik, judes gitu yang punya warungnya. Gitu paling Pak. Terus yang di minimarket cakep-cakep ya, Maulid ya? Ya, gitu gitulah, bisalah. Terus bisa nongkrong ya di depannya ya, di meja-meja Ya, gitu ya, Pak. gitu ya. Nah, artinya pada saat kamu beli di warung ya, misalnya beli apa? Beli Coca-Cola ya, teman-teman ya. Jadi saya nyebutkan merek ya, teman-teman ya. Menyebutkan minuman, misalnya minuman bersoda. Lalu kamu beli juga dengan produk yang sama, minuman bersoda pada minimarket. Harganya di warung misalnya 5.000 ya, di minimarket 4.700. Apa yang menjadi harapan kamu, harapan pelanggan teman-teman? Contohnya Maulid lah tadi ya. Atau tidak punya harapan pada saat saya beli Coca-Cola di warung dengan Coca-Cola di minuman bersoda di, nanti saya mudah-mudahan di endorse sama Coca-Cola teman-teman. Saya nyebut Coca-Cola ini. Saya promosi padahal saya bukan orang Coca-Cola ya. Ada saya mudah-mudahan Coca-Cola nanti pada saat saya di YouTube ini kedengaran, jadi saya di endorse sama Coca-Cola. Kalau dapat di endorse saya bagi-bagi sama kalian teman-teman ya. Satu Amin, orang Pak. 1 kerat. Oke, nah gitu. Pada saat gini, kalau nggak gini, saya punya harga yang sama. Ya, Maulid Virgia beli minuman itu harganya 5.000. Lalu dia beli di minimarket 5.000 juga. Apa perasaan kamu pada saat kamu beli 5.000 di warung dengan beli 5.000 di minimarket? Maulid Virgia. Gini deh teman-teman ya, kalau melebihi harapan pelanggan, misalnya saya tahu bahwa harga itu 5.000 teman-teman, ya, atau gini lah yang gampangnya ya teman-teman ya, melebihi harapan pelanggan. Saya servis motor misalnya ke bengkel A, ya, dan ada bengkel B. Saya coba dua-duanya teman-teman, harganya sama.
harga servis misalnya 125.000. Saya masuk ke bengkel A nih teman-teman, gitu ya. Harga 125.000. Oke, saya selesai, saya bayar. Lalu saya bulan berikutnya coba lagi ke bengkel B, harganya sama 125.000. Tetapi saya mendapat satu minuman mineral dingin teman-teman. Itu botol, harganya mungkin nggak seberapa, gitu ya. Tetapi pada saat saya ingin membayar 125.000, saya beranggapan bahwa saya sudah mendapat harapan yang lebih daripada yang harus saya bayarkan, teman-teman. Paham maksudnya ya? Di bengkel A saya bayar 125.000. Saya nggak dapat apa-apa. Tapi saya nggak jadi masalah gitu. Tetapi pada saat saya masuk ke bengkel B, bayar 125.000, ternyata yang punya bengkel kasih nih, setiap pelanggan yang datang dikasih satu botol mineral. Berarti apa? Saya sudah membayar dan mendapat lebih, teman-teman. Paham nggak? Ya, nggak seberapa sih misalnya air mineral itu, mungkin 3.000 atau 4.000. Tetapi saya merasa mendapat lebih, teman-teman, gitu ya. Asik nih di sini di bengkel B ini saya dapat minuman. Walaupun saya ngeluarin uang cuma 4.000, 3.000, tapi saya mendapat lebih daripada yang saya harapkan, teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Kan ada seperti itu teman-teman ya. Saya pernah bawa keluarga saya servis mobil. Saya nunggu di situ. Ternyata disodorkan ada 4 botol minuman di situ. Sejumlah orang yang ada pada saat itu, teman-teman. Kan berarti saya mendapat sesuatu yang di luar harapan saya, teman-teman ya. Nah, saya sudahlah. Saya duduk paling nongkrong. Ternyata saya dapat free 4 botol. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Maka saya akan berpikir, bukan masalah 3.000-nya, tetapi si bengkel B ini coba bersaing dengan melebihkan dengan apa yang diharapkan pelanggan, teman-teman. Seperti itu. Ya. Nah, pada saat itu, maka perusahaan memfokuskan pada apa? Kualitas bagus. Tidak ada kesalahan catat. Contoh catat tadi, Zul jual 75.000 kaos, saya jual 100. Bagaimana saya memastikan jual 100 ini nggak ada cacatnya, teman-teman? Kualitasnya baik. Sama yang dikatakan Pak Togi tadi. Jual yogurt 400 sama 500. Yang 400 mungkin rasanya kurang nendang ya temannya. Tapi yang 500 rasanya gue banget gitu. Beda 100 rupiah sih, teman-teman. Tapi pada orang mencicipi, oh iya yang 500 kagok 100 rupiah misalnya gitu. Yang 500 kagok sedikit. Atau misalnya beli bakso, harganya 12.000, ada yang 13.000. 12.000 kita nggak puas, teman-teman. Kok kayaknya nggak nyaman di mulut gitu. Ini perempuan ya, laki juga sama. Pedas, asin gitu ya, bakso. Tetapi pada saat kita bandingkan dengan beli 13.000, kita beli yang 13.000, kok enak banget rasanya ya. Padahal selisihnya cuma 1.000. Nyesel, teman-teman. Atau gitu tambah 1.000 lagi. Jadi 13.000 tapi puas gitu. Ya, itu ya teman-teman ya. Dari segi kualitas. Lalu tingkat harga yang bersaing sudah pasti. Harga produk-produk dari luar negeri itu akan dilihat kenapa bisa lebih murah. Saya jual misalnya Pak Togi tadi bilang 400 dengan 500, kualitas sama, saya akan mencari yang 400. Itu ya teman-teman ya. Itu saya tengah harga. Lalu layanan yang baik. Contoh tadi Maulid Virgia, kenapa pengen ke minimarket, ada AC-nya, keramiknya bersih gitu ya, ada lahan parkirnya, ada tempat nongkrongnya, disambut dengan senyuman manis gitu ya dari sang kasir ya kan. Kita mau bayarnya juga di lama-lama, pakai uang receh, dihitungnya 1.000, 2.000, biar lama menatapnya ya teman-teman ya. Gitu kan kamu mau lihat kerja ya, nah, gitu ya. Oh ya Mbak, itu satu lagi permen, jangan dibayar. Oh Mbak, itu satu lagi. Nah, gitu ya. Jadi lama. Akhirnya apa? Dikasih tempat nongkrong di depan, ya, supaya lama juga. Walaupun kita cuma wifi nongkrong ngobrol doang, gitu kan? Tapi bagaimana supaya orang bisa lama di situ? Akhirnya nggak mungkin dong, malu juga ya. Nongkrong dari pagi sampai sore nggak ada yang dibeli. Nah, gitu. Karena apa? Diharapkan kenyamanan, pelayanan yang baik. Kalau di warung tadi dijudesin gitu ya. Ya, yang ngejudesinnya bukan cewek, emak-emak.
Dan Maulid Firja tadi ngegodain emak-emak ya, gitu ya Maulid ya. Jadi dijudesin. Tapi kan kalau ke minimarket kan cewek ya, si muda-muda, makanya disenyumin Maulid supaya datang lagi. Kalau nggak ada itu mah nggak akan disuruh datang lagi, mah dibaudin juga sama, dicuekin ya Maulidnya. Coba kalau kamu ketemu di jalan sama sang kasir minimarket, boro-boro dikasih senyum ya teman-teman, dilihat pun nggak kadang-kadang kan. Kalau tahu kita dari seragamnya, coba ketemu di tempat dia, terus senyum manis pasti keluar, gitu ya. Berikutnya adalah lingkungan persaingan. Bersaing dengan cara restrukturisasi dan pemberdayaan. Dikatakan restrukturisasi adalah, teman-temannya, pengembangan struktur organisasi yang dapat menjawab tantangan perubahan kebutuhan pelanggan dan karyawan. Ini maksudnya dirubah, teman-teman. Di struktur ulang, gitu ya. Contohnya ada misalnya bagian pemasaran. Bagian pemasaran. Ternyata dilihat nih, kok pemasarannya gini-gini aja ya, pelanggannya nggak nambah-nambah. Omset kita cuma segini, income kita sebegini. Coba bagaimana ya, pemasarannya kita bagi lagi di dalamnya, ada unitnya lagi. Kita buat timnya. Kita cari nih, tim unit kepuasan pelanggan. Atau kita buat survei pelanggan. Bagian tim survei pelanggan. Oke, dari pemasaran dirubah di dalam pemasaran secara umumnya, di bawahnya ada unit terkecil, tim survei kepuasan pelanggan, ya. Oke, saya bentuk 2 orang, 3 orang saja. Oke, kamu coba survei. Sebenarnya kepuasan pelanggan puas atau tidak? Ya, nah dirubah teman-teman strukturnya, ya, dirubah di struktur ulang. Lalu pemberdayaan, ya, di pemberdayaan, perusahaan memberi pekerja lini dengan tanggung jawab, otoritas, pelatihan, dan pelatihan yang diperlukan dalam respon pelanggan dengan cepat. Kalian tahu teman-teman, informasi ada sebuah bank swasta yang mempunyai satpam security yang sangat ramah, teman-teman. 2 tahun berturut-turut dia mendapat penghargaan satpam paling ramah. Satpamnya nih. Tahu teman-teman perusahaan apa? BCA. Nah, BCA terbaik. Nah, siapa tahu saya dapat endorse dari BCA ini. Ya, BCA dapat 2 kali teman-teman. Ya, kelihatannya bagi kita apa seorang satpam, seorang security, tapi dia di bagian lini paling depan, betul nggak teman-teman? Ya, kalau kita pertama kali datang masuk sebuah bank, yang kita temuin apa pertama kali? Satpam, teman-teman, bukan customer service, bukan manajer bank, satpam yang siap membuka pintu. Selamat datang, Mbak, Mas, Pak, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Kenapa SDM security mereka mendapat sesuatu penghargaan pelayanan yang terbaik, yang baik? Maka ada anekdot dibilang, ganti saja seluruh polisi dengan security BCA. Kan parah itu ya. Nah, seorang satpam bagian lini paling depan biasanya tahu konsepnya. Yang paling depan, yang paling cepat menemui nasabah adalah siapa? Satpam. Oke, training di situ, latih di situ. Ya, tidak hanya dengan gagah, badan besar gitu ya, sok-sok wibawa gitu. Tidak seperti itu. Bagaimana dia membuat customer itu, konsumen itu nyaman dengan senyuman gitu ya, walaupun tidak dimurah-marah senyumnya, jadi bisa dibantu, bisa. Tapi ada beberapa di security yang lain teman-teman ya, dan ini pernah saya alami juga. Kalau saya pakai sendal jepit gitu ya, bukan sendal jepit, sendal solo teman-teman ya, sendal ini dengan pakai celana pendek masuk ke sebuah bank itu kadang-kadang nggak dilihat teman-teman, beda penyampaiannya. Berbeda kalau saya datang pakai turun dari mobil gitu ya. Kadang-kadang dibukain pintunya. Dan dia akan melihat saya keluar dari mobil, ramah sekali teman-teman. Tapi pada saat saya buka helm, turun parkir di motor, memang dikasih senyuman. Itu SOP-nya seperti gitu. Tapi akan berbeda, teman. Ada yang memperlakukan seperti itu. Maka saya selaku konsumen akan bisa membandingkan, oh nah hanya di tempat ini mah ada kia ya satpamnya.
tidak bersahabat. Tapi kenapa di sana saya nyaman diterima oleh satpamnya? Nah, ini teman-teman yang harus bisa dilihat bahwa pemberdayaan yang lini paling depan, teman-teman. Sama seperti sales marketing, teman-teman. Itu bagian lini paling depan. Bagaimana di training dia supaya lebih supel, lebih ramah, bagaimana dia bisa memikat konsumen untuk bisa beli. Ya, teman-teman ya. Ini kalau saya belanja, teman-teman, wisata ya di suatu daerah. Kita bicara Kepulauan Indonesia, teman-teman. Di pulau ini saya mendapat, oke, Bu, Pak, silakan barang-barangnya seperti ini. Sok bisa ditawar gitu ya. Silakan tawarnya berapa gitu. Tapi pada suatu tempat saya di tempat wisata yang lain bilang gini, teman-teman. Saya pernah nawar. Ini boleh nggak saya tawar? Biasa ya, teman-teman ya, kalau kita beli tawar-menawarkan, negosiasi itu kan kadang-kadang kita lakukan, teman-teman ya. Dan menjadi kepuasan kalau misalnya negosiasi itu berhasil. Walaupun Rp500, Rp5. Setelah saya tawar, apa yang terjadi, teman-teman? Ini harga pas, Pak. Kalau nggak mau ya nggak usah, Pak. Kan langsung jelek ya, teman-teman ya. Ini harga pas, Pak. Nggak ditawar-tawarkan lagi. Kalau mau ambil, kalau nggak ya sudah, nggak apa-apa. Edun nggak, teman-teman? Ya. Saya selaku konsumen, aduh, cing atuh teh tong kitu-kitu teuing atuh. Saya bayar lebih pun saya masih bisa, saya mampu, tapi tidak begitu caranya. Itu, teman-teman ya. Di bagian paling depan itu harus dilatih, di training bagaimana dia bisa mampu meraih konsumen. Satu lagi, teman-teman, saya pernah pergi ke Lombok, teman-teman ya. Lombok ini berbeda dengan Kuta, teman-teman. Saya di situ anggap saya sebagai konsumen. Saya di Kuta, teman-teman, di Bali. Pedagang osongan itu di pantai ya, itu sampai ke depan saya, teman-teman ya. Jaraknya nggak ada jarak lagi. Setengah meter pun nggak. Barang-barang kadang-kadang ditaruh di depan muka saya gitu. Ini Pak, kalung-kalung seperti itu. Saya merasa nggak nyaman dong. Saya ingin santai di pantai, ya. Tapi dengan seperti gitu nih pemasarannya. Berbeda apa yang saya hadapi di Lombok, teman-teman. Saya nongkrong di pantai Senggigi pada saat itu, teman-teman. Lalu ada 3 orang, teman-teman, melintas di depan saya. Penjual barang-barang produk lokal, teman-teman. Dia dari jauh digini-ginikan barang-barangnya. Pak, beli, Pak, katanya gitu. Yang saya bingungkan, kenapa saya tidak didekati, teman-teman. Jaraknya sekitar 4 meteran, teman-teman, ya, 4 meteran. Saya bingung, kenapa enggak ini? Lalu saya balik ke hotel, teman-teman. Saya tanya sama pihak hotel, kenapa penjual di sini tidak berani mendekat pada wisatawan, saya bilang. Kami punya aturan, Pak. Saya tidak tahu apakah di hotel itu atau di Lombok, tapi dia bilang gini, kami punya aturan di sini bahwa si pedagang itu tidak boleh dekat kepada wisatawan. Kenapa? Bisa dia terganggu, dia tidak nyaman. Jadi kami men-training orang-orang pemasaran daerah, lokal daerah itu, orang-orang yang jual, itu dia tidak boleh, dengan aturan tidak boleh jaraknya kurang dari 4 meter. Tetapi katanya, kalau saat si konsumen itu memanggil, wisatawan itu memanggil, silakan mendekat. Luar biasa ya, teman-teman ya, perbedaannya seperti itu. Di Kuta saya dikejar-kejar gitu ya, nggak jadi juga. Tapi kalau di Lombok saya diperlakukan santai saya, teman-teman. Tenang saja, dan dia hanya menawarkan, dilihatkan dari jauh. Tapi kalau saya panggil dia pasti datang gitu. Maka akan saya melihat, oh pemasarannya bagus seperti ini. Ya, teman-temannya seperti itu. Itu adalah lini-lini terdepan. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah ini, lalu lingkungan persaingan, teman-teman, di bisnis tradisional dan bisnis kelas dunia, perbedaannya ada nggak? Ada ya. Bagaimana target tradisional dan kelas dunia? Targetnya apa dikatakan sini? Kalau di bisnis tradisional, itu dia berdasarkan hanya kepuasan pelanggan, teman-teman. Ya, pelanggan puas atau tidak?
Tetapi kalau bisnis kelas dunia, dia bukan lagi kepuasan tapi teman-teman, tapi adalah kegembiraan dari pelanggan. Beda nggak kepuasan sama pelanggan, kegembiraan teman-teman? Orang gembira, konsumen gembira, dia pasti akan puas teman-teman. Ya, tapi orang yang puas belum tentu gembira. Ya sudah puas ya sudahlah. Sama halnya pada saat saya tadi katakan, saya masuk ke bengkel A ke B, ya saya puas sudah. Tapi saya nggak punya kegembiraan. Tapi pada saat saya mendapat air mineral, saya gembira ya teman-teman ya. Betul kan? Harganya nggak seberapa, tapi saya dapat itu dan saya gembira. Udah saya puas, saya gembira. Nah, kelas internasional seperti itu. Dia bukan lagi bagaimana kepuasan, karena kepuasan itu sudah menjadi standar minimal gitu. Bagaimana dari standar minimal ditingkatkan menjadi kegembiraan. Makanya saya bilang, oke, kita lakukan ini dengan bahagia teman-teman. Ya. Lalu orientasi pelanggan, bisnis tradisional adalah orientasinya ke pelanggan. Tetapi bisnis kelas dunia itu katanya ke pelanggan dan pemangku kepentingan. Ke stakeholder juga, pemegang saham juga, yang punya modal juga. Jangan hanya pelanggan puas, yang pemiliknya nggak puas teman-teman. Nah itu kalau tradisional sudah memikirkan pelanggan dan pemangku kepentingan. Lalu bisnis rasional hanya bagaimana untung, duit. Ya. Tetapi kalau di kelas dunia, dia sudah jelas, kalau keuntungan pasti, tapi dia ada orientasi kepada sosial juga. Bagaimana orang-orang yang sudah bisnis di dunia kelas internasional, kelas dunia teman-teman, tidak hanya memberikan duit. Ya. Seperti contoh teman-teman yang kelas dunia, si Bill Gates teman-teman ya, Microsoft ya. Itu selain mencari keuntungan dengan misalnya dengan lisensi-lisensi, ternyata dia apa? Sepertiga dari hasilnya diserahkan pada apa? Panti sosial, ya, tempat ibadah, anak-anak yatim piatu. Walaupun tidak semua teman-teman, tapi orientasinya sudah seperti itu. Dia dapat keuntungan, oke, saya sisihkan untuk ke sosial. Kalau di Indonesia atau di tradisional tidak. Yang penting untung halal lah. Ya, tapi sekarang sudah mulai teman-teman ya, di Indonesia juga sudah mulai. Setelah dia mendapat keuntungan, dia akan bagi-bagi kepada orang lain juga, dan itu yang diharapkan teman-teman. Lalu di sini etika reaktif, sini etika proaktif. Tahu ya maksudnya reaktif sama proaktif ya? Etika reaktifnya gini, Rahayu nih beli bakso, ya. Harganya 15.000, padahal di biasa-biasa gini ya. Terus diprotes, nah 15.000 mahal-mahal ting, yang lain juga 10.000 atau 11.000. Langsung bereaksi nih teman-teman. Ya, bereaksi. Atau misalnya di tempat jual toko A ini dia jual barang hanya 5 barang. Ternyata Rahayu Tria ini minta yang F. Barang ke-6 yang nggak ada di situ. Oh, baru memikirkan, oh iya ya, kayaknya kita harus persiapkan yang F ini atau barang yang tidak ada. Tapi kalau di bisnis dunia udah nggak begitu teman-teman. Dia sudah proaktif, dia nanya nih konsumen, kamu butuh apa sih, butuh apa? Saya akan siapkan. Ya. Atau proaktifnya gini, kamu nggak usah keluar rumah, saya kirim. Kamu tinggal email saja, apa saja yang kamu butuhkan saya kirim. Nah itu proaktif teman-teman. Kalau yang di tradisional orientasinya produk, di sini kualitas dan layanan teman-teman lihatnya. Ya. Di bisnis tradisional bagaimana memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Tapi di kelas dunia sudah pada kualitasnya. Jangan banyak-banyak kalau jelek. Gitu ya. Jangan kita jual banyak-banyak kalau layanan kita nggak baik. Ya. Lalu pada bisnis tradisional, ini pada fokus manajerial, teman-teman ya. Manajerial itu berarti di internal, di struktur organisasinya, sedangkan di bisnis kelas dunia itu sudah pada fokus pelanggan.
Kenapa pada fokus pelanggan? Kita lihat teman-teman ya. Di sini sudah menggerakkan pelanggan, orientasi pada pelanggan gitu ya. Ini sudah pada sosial, berarti ke pelanggan juga, etika proaktif. Ya. Bagaimana si pelanggan itu bisa terakomodasi semua kebutuhannya. Akhirnya dia apa teman-teman kelas dunia? Itu fokusnya pada pelanggan. Oke teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut, silakan teman-teman yang mau minum dulu, karena di samping laptop saya ada kopi, saya minum kopi dulu sebentar ya, seruput ya. Oke, sama-sama tuh kita minum kopinya tuh, biar saya nggak licik ya. Oke, kita minum dulu ya. Ternyata segar teman-teman kopinya Ya, so kamu kalau ada minuman di samping kiri, samping kanan, minum aja. Kalau nggak ada tuh keyboard laptop diambilin satu-satu, dicemilin enaknya ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang berikutnya yang demografis, lingkungan eksternal demografis. Demografis itu bagaimana sebaran penduduk ya teman-teman ya. Demografi. Di sini dikatakan penelitian statistik dari populasi manusia berkaitan dengan jumlah, struktur usia, distribusi geografis, dan bauran etnik. Kenapa ya teman-teman yang demografis ya teman-teman ya? Perlu gitu, atau pengaruh eksternal. Demografis penting teman-teman ya. Kalian bisa lihat di Badan Statistik ya, kependudukan. Kira-kira daerah ini nanti demografinya seperti apa? Jumlah orang yang berusia sekian-sekian itu berapa? Nggak mungkin teman-teman ya. Kita buat sekolah TK, PAUD gitu. Ternyata demografinya adalah orang yang berusia 23 tahun ke atas. Kebanyakannya misalnya. Untuk usia TK PAUD-nya nggak ada. Mungkin nggak kita adakan TK itu? Mungkin, tapi ya siapa konsumennya gitu. Dilihat demografinya. Ya, contohnya gini. Di sana banyak jumlah penduduk usia lanjut, teman, lansia. Ya, nggak mungkin dong kita buat TK ya. Ya, atau kita buat misalnya toko baju untuk anak-anak muda casual gitu. Padahal di situ lansia semua. Payu mual payu teman-teman. Ya. Nah, katanya meningkatnya jumlah penduduk berusia tua membuat peluang jasa penitipan orang tua. Gitu kan? Kenapa nih di sini tempat lansia? Usaha apa yang cocok ya kira-kira? Ya sudah, bagaimana kita buat tempat penitipan panti jompo? Ya, seperti itu. Ini harus bisa dilihat demografinya seperti apa. Kalau misalnya banyak anak-anak muda, tempat nongkrong gitu ya. Oke, bagaimana kita buat kafe di sini? Anak-anak muda ya. Kita buat kafe dengan live musik. Pangsa pasarnya betul ya, tepat ya. Oke, anak muda sekarang kita kasih aja tempat ngopi saja, kopi aja, jualan kopi. Atau minuman-minuman jus gitu. Kasih live musiknya. Akan cocok teman-teman. Nah, dilihat dari demografinya. Meningkatnya jumlah keluarga dengan 2 orang yang bekerja, 2 pendapatan. Apa yang cocok ya kira-kira? Ya. Oh, saya akan buat ini dua-duanya bekerja. Anaknya kecil-kecil. Bagaimana saya buat aja TPA, tempat penampungan anak. Itu ya, daycare ya. Dia akan berpikir, oh iya, anak saya kecil-kecil. Kami bekerja semua. Oke, titipkan saja daycare. Gitu. Harus bisa dilihat dari situ teman-teman, peluangnya. Ya, ini semua demografi ini bisa menjadi lingkungan eksternal organisasi teman-teman. Demografi ini adalah sesuatu yang bisa juga mempengaruhi secara tidak langsung. Ya, sekali lagi harus dilihat demografi itu seperti apa. Contoh misalnya di daerah Tasikmalaya, ya, yang dikenal dengan daerah santri, daerah agamis. Ternyata kita buat butik situ teman-teman. Butik ya. Alat-alat renang, baju renang seperti gitu. Baju renangnya bukan baju renang ala muslim atau muslimah teman-teman.
yang umum. Payu mual payu teman-teman. Ya, dan juga lingkungan etnisnya. Oh, ini adalah agamis di sini. Kalau agamis jangan jual-jual kalau baju renang atau rok mini, span ya. Ya jual saja gamis-gamis di situ, kerudung, jilbab. Itu ya, maksudnya ya. Oke, next. Lingkungan global, teman-teman. Ya, dua perubahan penting pada lingkungan global adalah tumbuhnya persaingan internasional dan perdagangan bebas antar bangsa. Ini sudah tidak perlu saya perjelas lebih jauh. Kenapa? Dengan perdagangan global, maka barang impor itu semakin cepat masuk. Ya, barang-barang dari luar Indonesia gampang masuk dengan harga-harga yang sangat miring. Kita harus siap dengan itu. Kita jual mahal, produk orang lain jual murah, kualitasnya sama, hancur kita teman-teman. Kita nggak laku. Lalu yang berikutnya adalah lingkungan politik hukum. Ya, kalau kita berbicara politik teman-teman, dikatakan tadi nih, ya, perwakilan pemerintah mengatur bidang-bidang penting seperti praktek periklanan, pertimbangan keamanan dan kesehatan, serta standar perilaku bisnis yang dapat diterima. Ya, ada politik, ada regulasinya, mengatur kamu pakai plang nama, plang toko di situ nggak bisa di situ, ya, itu bukan tempatnya. Ada aturannya, aturan periklanan. Terus nggak bisa pasang iklan, kamu harus daftar dulu, bayar iklannya gitu, ya. Itu politik teman-teman ya. Lalu bagaimana pertimbangan keamanan? Dibilang gini, Pak, saya sudah siapkan nih orang-orang keamanan saya untuk saya bekerja di toko yang baru saya buka. Ternyata politik itu bilang apa gini? Regulasinya. Oh, nggak bisa seperti gitu. Bapak tidak boleh menggunakan jasa security hanya dari Bapak. Ambil masyarakat di situ. Ya, teman-teman ya. Ambil pemuda-pemuda situ yang belum bekerja, dijadikan satpam menjadi tukang parkir. Pemberdayaan juga. Makanya kalau dilihat-lihat teman-teman, minimarket yang ada di situ, tukang parkir sama keamanannya biasanya adalah orang-orang lingkungan di sekitar situ diambil. Satu, supaya apa? Pemberdayaan tenaga kerja. Yang kedua adalah dari segi keamanan teman-teman. Ya, kalau ngambil dari orang situ ya, ternyata yang bikin owner, saya ngambil putra nih, jadi kepala satpam di situ. Ternyata yang mau bikin owner ke toko saya atau ke minimarket saya adalah teman-temannya putra. Maka kan berpikir dua kali dong ya. Putra bilang deh, entah nggak ganggu atuh, udah saya gawe didinya atuh. Cing atau ningali ka saya gitu kan. Artinya ada seperti itu teman-teman. Kebijakan politik seperti itu. Lalu stabilitas politik. Ini yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Politik itu adalah ini. Kalau politik memanas, tidak ada dikatakan di situ. Ya, tidak ada bisnis yang ingin membuka perusahaan di negara lain atau hubungan negara-negara itu tidak stabil. Lagi banyak demo, ya, kerusuhan di mana-mana. Orang nggak mau dong invest gitu, nggak mau berbisnis di negara yang kondisi politiknya lagi kacau, gitu ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Yang ke F, lingkungan politik dan hukum. Yang ini adalah hukumnya teman-teman. Yang terakhir ya, ini tentang aturan perundang-undangan. Mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah dalam bentuk regulasi pemerintah, pajak dan regulasi minimum. Apa artinya? Berarti setiap perusahaan akan terikat secara hukum. Apa saja kira-kira teman-teman yang hukum apa yang terikat perusahaan dengan pemerintah? Kira-kira apa ya? Siapa? Tahu. Yang jelas apa? Ikatan hukum apa yang mengikat antara perusahaan dengan pemerintah? Ada yang tahu? Gampang loh teman-teman. Siapa tadi mau jawab?
Nggak ada. Teman-teman, yang paling jelas adalah hubungannya dengan hukum negara dengan hukum ikatannya ya, adalah tentang bagaimana seorang karyawan, teman-teman ya, terikat secara hukum. Hukumnya dengan apa? Dengan undang-undang ketenagakerjaan, teman-teman. Perusahaan tidak bisa semena-mena itu terhadap karyawannya. Kenapa? Ada ikatan hukum antara perusahaan dengan pemerintah. Apa ikatan hukumnya? Contohnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kesehatan. Bagaimana seorang karyawan harus dilindungi kesehatannya dengan cara apa? Perusahaan harus mengikut sertakan BPJS, teman-teman. Itu ya. Bagaimana dia harus memberikan kepastian kalau dia pensiun itu dapat tunjangan. Ada hukum undang-undangnya, teman-teman. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kita tidak berbicara pidana atau perdata, teman-teman ya. Bagaimana kalau karyawan mencuri di gudang? Ya, itu mah beda lagi. Itu mah udah hubungan dengan pidana. Gitu. Nah, itu teman-teman ya. Tentang pajaknya bagaimana, regulasi minimumnya seperti apa. Pasti itu. Sekarang kita lihat teman-teman, ada sifat lingkungan organisasi dapat dilihat dari ini. Ada 3. Kompleksitas lingkungan, lalu adalah ketidakpastian lingkungan, sulit diprediksi, lalu kelangkaannya. Lalu kompleksitas lingkungan adalah kondisi dan beragam faktor-faktor yang ada di lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Rumit loh teman-teman ternyata ya. Misalnya kerumitan dari lingkungan itu sendiri. Apakah rumitnya di dalam antar pegawai atau antar eksternal perusahaan dengan orang luar? Gitu ya, contohnya apa kompleksitas lingkungan. Banyak kalian lihat di berita ya teman-teman. Jalan akses ditutup buat proyek rumah, buat proyek ini aksesnya ditutup sama warga. Itu kan kompleks ya teman-teman ya. Saya mau membuat usaha, tetapi jalan yang mau masuk saya ke tempat usaha saya ditutup sama warga. Kan jadi liur saya aja gitu. Jadi masalah gitu. Oke ya, banyak sekali teman-teman ya beragam faktor-faktor ya. Atau misalnya saya bikin minimarket di daerah A. Ternyata eksternal di sana banyak preman ya teman-teman. Tiap hari harus minta jatah. Kalau nggak dikasih diganggu konsumennya atau diganggu motor yang parkir. Itu jadi kompleks teman-teman seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Lalu ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan adalah terkait dengan sifatnya yang terus berubah, dinamikanya tinggi, dan faktor-faktor yang ada di dalam maupun luar lingkungan sulit untuk diprediksi. Ya, lingkungannya nggak bisa dipastikan nih teman-teman. Apakah lingkungannya akan seperti ini terus atau berubah-berubah? Ya, itu tidak bisa kita jadi patokan untuk membuat suatu hal menjadi berhasil. Lalu yang C itu adalah sifat lingkungan organisasi. Yang ketiga adalah kelangkaan lingkungan, teman. Sifat langka ini terkait dengan sulitnya organisasi memperoleh faktor-faktor, dapat berupa sumber-sumber atau informasi. Contohnya apa teman-teman? Sulitnya mendapatkan sumber itu maksudnya sumber apa sih? Kira-kira apa ya? Kesulitan mendapatkan sumber. Sok atuh, jawab dulu ini kira-kira apa nih? Yang mau minum silakan minum teman-teman. Ya, mumpung daring gitu ya. Kalau udah di kelas kan susah nanti. Sumber pasokan, Pak, bisa nggak? Pasokan apa, Zul? Pasokan untuk mendukung produksi. Bahan baku maksudnya ya? Iya. Oke ya. Susah mendapatkan bahan baku ya teman-teman ya. Oke, bisa sumber bahan baku, bisa sumber. Apalagi selain sumber bahan baku?
SDM atau SDA gitu, Pak. SDM atau SDA. Oke, itu Octavia menjawab itu ya. Oke, Putra, udah menjawab juga tadi. Itu Pak, kalau sumber-sumber atau informasi itu maksudnya kayak sumber berita gitu Pak? Ya, informasi Atau- itu bisa berita atau apapun, asal bukan hoax. Iya Pak, berarti sumber berita gitu Pak, bahan berita. Ya, oke ya, kita bahas sedikit-sedikit. Tadi yang dikatakan Octavia, tadi yang dikatakan Zul adalah bahan baku, betul. Bahan baku adalah sumber untuk organisasi, teman-teman. Masuk bahan baku. Yang dikatakan Octavia juga betul. Sumber daya alam atau sumber daya manusia. Saya sulit nih cari orang nih. Ya. Misalnya saya cari orang yang mampu atau jago akunting di daerah sini jago, misalnya gitu. Sulit bagaimana saya? Atau mencari sumber daya untuk mengisi posisi yang itu. Atau saya sulit mencari, saya buka panti jompo, saya sulit untuk mencari babysitter. Saya buka daycare, saya susah mencari misalnya pengasuh yang baik, suster yang baik. Itu salah satunya, susah. Sumber daya alamnya sama, gitu ya. Sulit saya mencarikan. Contohnya misalnya pada saat tukang tahu, teman-teman ya, tukang produksi tahu. Tidak memproduksi tahunya, kenapa? Kelangkaan, sulit mendapatkan apa? Kedelai, gitu ya. Akhirnya dia tidak berproduksi. Sulit kali, kenapa? Sulitnya ada di mana? Nah, itu harus ditelusuri. Lalu Putra Pamungkas misalnya tadi bilang bahwa sulit mencari berita, informasi. Ini juga sama. Informasi yang saya butuhkan tentang pelanggan-pelanggan situ atau konsumen itu sulit, teman-teman. Ya, apakah budaya mereka itu yang sulit ngomong atau kita pendekatannya yang tidak bisa, gitu ya. Sulit sekali kita mendapat berita atau informasi. Ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah kalau itu perlu kita itu teman-teman yang tadi ya, faktor internal dan eksternal. Sekarang mengapa nih kita harus menganalisis itu? Kenapa? Karena organisasi perlu merancang tujuan-tujuannya, teman-teman. Ya, kita harus membuat itu, kita membuat informasi, kita harus memprediksi itu bagaimana supaya tujuan-tujuan kita bisa tercapai. Itu harus dianalisa. Kalau tidak ada informasi tentang lingkungan atau hanya terbatas, maka organisasi akan menghadapi resiko yang tinggi dalam mencapai tujuannya. Sulit nih, kata Putra bilang sulit nih dapat informasi tentang daerah situ atau bagaimana. Saya nggak bisa prediksi, saya nggak berani jamin, teman-teman. Bagaimana nanti kondisinya setelah ini berjalan, gitu ya. Lalu organisasi dapat meminimalkan resiko, ya. Lalu bisa mencapai keuntungan profit atau benefit. Dikatakan tadi, bagaimana kalau saya bisa melihat peluang demografi, saya membuat tempat penitipan orang tua, ya panti jompo, atau daycare, penitipan anak. Saya bisa melihat benefitnya apa, keuntungan bagi perusahaan, profitnya bagaimana nanti. Makanya harus dianalisa. Dikatakan, ini udah di pertemuan sebelumnya saya katakan adalah harus membuka diri. Ya. Kalau ada masukan-masukan dari luar, dari karyawan atau dari staf atau orang-orang sekitar, kalau perusahaan yang tidak mau membuka diri, teman-teman, hancur, teman-teman. Egoisnya, ada perusahaan aing koma aing gitu. Nggak bisa seperti gitu. Kita harus bisa membuka diri. Oke, kita tampung ya. Oh ya, orang sini tuh nggak suka seperti ini. Ya, orang sini tuh kebiasaannya seperti ini. Kita harus tampung. Oke. Ya, kita harus bisa membuka diri. Sarannya kalau bisa bukannya jangan hanya sampai jam 9 malam dong, atau jam 8 malam. Kenapa? Di sini orangnya bekerja semua, udah sampai rumah jam 8 atau jam 9. Coba bukannya agak diperlama sampai jam 11 malam. Supaya apa? Supaya kami, orang-orang di sini, pada saat pulang bekerja jam 8, jam 9, masih punya waktu untuk ke minimarket Anda. Ditampung dong, gitu ya. Usulan-usulan seperti itu. Ini teman-teman, ya. Ini adalah model organisasi yang membuka diri, teman-teman. Kita di dalam, teman-teman ya. Ada owner, pemiliknya, ada organisasi dan employee dan pekerja atau pegawai.
orang yang mau membuka diri atau perusahaan yang membuka diri itu harus bisa merespon dari stockholder, dari supplier dan customer, teman-teman. Ini orang yang katanya perusahaan yang bisa membuka diri harus mempertimbangkan 3 ini. Ya. Kalau kita bisa baca dengan cepat kondisi tadi, teman-teman, ya kita melakukan yang namanya environmental scanning, teman-teman. Apa yang harus di-scanning oleh para manajer atau pengambil keputusan? Katanya harus melihat sifat lingkungan dan urgensinya bagi organisasi. Ya. Pada saat kita melihat sebuah lingkungan dan apa kepentingannya, urgensinya bagi perusahaan, bagi organisasi, maka yang perlu dilakukan apa? Lakukan environmental scanning, ya. Lalu bekerja sama untuk menguasai lingkungan, joint venture. Bekerja sama apa maksudnya? Iya enggak, Kak. Ya. Contoh yang saya katakan tadi, saya kerjasama dengan orang setempat. Pak, nanti kalau saya berdiri membuka tempat usaha di sini, nanti saya minta ya pemuda-pemuda sini jadi staf keamanan di sini. Nanti saya juga minta ya dari daerah sini untuk tukang parkirnya, kebersihannya. Kita apa? Artinya apa? Dikatakan di situ apa, teman? Bekerja sama. Pada saat kita sudah bekerja sama, kita bisa sedikitnya menguasai lingkungan itu, teman-teman. Kenapa bisa disebut menguasai? Karena kita sudah mengambil atau mengikat sebagian warga di situ, teman-teman. Kalau ada apa-apa, teman-teman, maka orang-orang yang kita rekrut itu bisa menjadi pembela kita. Betul ya? Saya katakan tadi, Putra jadi ketua keamanan di minimarket saya. Taunya Firman yang tidak direkrut, pemuda rese misalnya gitu ya. Bener nih Firman ya? Nah di situ mau ngeganggu pelanggan. Putra bilang gini, Firman tong rese di dia cenah. Iya mah tempat gawe orang, cing tolong atau cing tulungan atau. Ayo orang gawe di dia misalnya gitu ya. Kita kerja di sini, tolonglah sama-sama. Ini untuk kepentingan lingkungan gitu. Jadi yang membela saya bukan diri saya sendiri, teman-teman. Lingkungan yang kita ajak kerjasama. Betul ya? Sama misalnya ada kasir di situ diambil dari perempuan atau wanita yang ada di situ. Diganggu nih sama masyarakat situ. Atau kasihan lah, udah banyak juga pegawainya dari orang sini. Akhirnya kita melakukan suatu pengikatan sebenarnya teman-temannya secara tidak langsung. Kita ikat tuh warga itu. Tuh, supaya kita lebih posisinya juga lebih kuat. Lalu menaklukkan lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan, training and development. Oke teman-teman ya, kalau nggak bisa kita harus melakukan training. Yang tadi sudah, organisasi bersedia membuka diri, open management. Dan ini merupakan slide terakhir teman-teman ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan?